Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Penerimaan Polri. Oke teman-teman, di Penerimaan Polri tahun anggaran 2022 ini saya melihat ada penerimaan Bintara Brimob. Dalam 5 tahun terakhir ini, belum pernah saya lihat khusus penerimaan untuk Bintara Brimob dari awal pendaftaran, baru sekali ini. Oke teman-teman, untuk penambah semangat teman-teman yang sudah mendaftar di jalur Bintara Brimob ini dan menjadi pengetahuan teman-teman apa itu tentang Korps Brimob Polri, saya akan menampilkan video profil singkat Korps Brimob Polri. Oke teman-teman, semoga video ini menjadi penyemangat kalian yang sudah mendaftar di jalur Bintara Brimob. Saksikan video ini, semoga kalian menjadi tambah semangat. Oke? Korps Brigade Mobil atau disingkat Brimob adalah korps tertua di Kepolisian Republik Indonesia. Brimob merupakan satuan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berkadar dan berintensitas tinggi. Ditinjau dari tanggung jawab dan ruang lingkup tugas pokoknya, Brimob tergolong sebagai paramiliter negara. Brimob terlahir dari pasukan Tokubetsu Keitsatsutai, kemudian berubah nama menjadi Polisi Istimewa, berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Pada tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin, memproklamasikan kedudukan kepolisian. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pasukan polisi istimewa yang dipimpin oleh Muhammad Yasin melakukan pertempuran melawan sekutu yang hingga saat ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Pada tanggal 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir secara resmi membentuk mobil brigade yang merupakan cikal bakal polisi istimewa. Pembentukan tersebut dimaksudkan Syahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan terhadap kudeta. Dengan berbagai perjuangan yang telah dilakukan mobil brigade pada tanggal 14 November 1961 bersama dianugerahinya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai penghargaan pemerintah terhadap mobil brigade atas pengabdian dan kesetiaannya dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan postur Brimob Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang didukung dengan sumber daya manusia yang unggul agar mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan mengedepankan kemitraan untuk menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri. Maka, Korps Brimob mengampu misi ini dalam tubuhnya. Berdasarkan perubahan peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian, melalui perkap yang baru tersebut, kini Brimob menjadi besar. Korps Brimob di bawah pimpinan Dankor Brimob Polri Irjen Pol Dr. Andes Anang Revandoko dan Wadankor Brimob Brigjen Pol Dr. Andes Abdul Rahman Baso membawahi pasukan pelopor dan pasukan gegana yang dikomandoi oleh masing-masing komandan pasukan dengan pangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal Polisi. Pasukan gegana di bawah pimpinan Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Dr. Andes Edi Bardianto menjadi unsur pelaksana utama dalam menyelenggarakan fungsi penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi.
khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan teror, serta pemberian bantuan teknis fungsi gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. Satuan Wan Teror bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan perlawanan teror serta pembebasan sandera. Satuan Jibom berkemampuan menjinakkan bom guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak atau bom. Satuan KBR memiliki kemampuan khusus dalam menangani bahan berbahaya seperti bahan kimia, biologi, dan radioaktif yang akan mengganggu kesehatan atau menyebabkan kematian. Serta bantuan teknis yang merupakan fungsi gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas. Sat Banteng terdiri dari Detasmen Bantuan Taktis dan Detasmen Pengembangan. Pasukan Pelopor di bawah pimpinan Komandan Pasukan Pelopor Brigjen Pol Dr. Andes Ferdianto Iskandar BTKK merupakan unsur pelaksana utama dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penanggulangan konflik sosial. Huru-hara, masa anarkis, kejahatan insurgensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat, atau bantuan penanggulangan bencana dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan unit militer untuk bertahan dan bertempur di kawasan hutan dengan menggunakan taktik serangan kilat dalam melumpuhkan musuh dengan jumlah besar yang sedang kehilangan arah dan tidak mengenali medan. Korps Brimob hadir dalam perburuan beberapa kelompok teroris yang mengancam ketentraman serta keamanan di wilayah hukum Poso, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Tinombala serta Satuan Tugas Operasi Nemangkawi yang memiliki misi mengantisipasi kemungkinan masuknya kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB, juga beberapa penyerangan oleh kelompok Kalikopi yang kerap melakukan aksi teror di wilayah Papua. Agar terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you. Bertugas untuk mengatasi aksi demo anarkis massa serta kerusuhan. Brimob memiliki misi dalam mengawal jalannya rangkaian pemilu yang berlangsung hingga Oktober 2019. Beberapa aksi demonstrasi selama rangkaian pemilu 2019 yang berpotensi menimbulkan anarkisme serta beberapa aksi teror yang mengancam stabilitas keamanan seperti aksi demonstrasi pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 di mana massa yang berdemonstrasi memprotes hasil Pilpres 2019 hingga puncaknya yang bertempat di gedung MPR dan DPR RI berhasil ditangani dengan baik. Satuan Anti-Anarkis, unit satuan khusus bermotor guna membantu pasukan huru-hara dalam menangani aksi demo anarkis yang mengancam kerusakan fasilitas umum dan jiwa seseorang. Brimob juga memiliki tim anti-anarkis Polwan Brimob Nusantara yang merupakan power of hand dan core Brimob yang bertugas memberikan pengamanan situasi dan kondisi di lapangan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti pengamanan demonstrasi kaum perempuan baik dalam situasi damai maupun anarkis. SAR bertugas untuk melakukan pencarian dalam rangka penyelamatan jiwa dan benda, terutama pada polisi yang sulit untuk dijangkau. Brimob hadir dalam proses evakuasi bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya tsunami, banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan. Satuan Latihan Korps Brimob yang bertugas menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, pemeliharaan, dan peningkatan kemampuan personel secara terpadu.
dengan jajaran Korps Brimob Polri serta melaksanakan kerjasama pelatihan dengan instansi terkait. Satuan Intel Korps Brimob yang bertugas melaksanakan bidang manajemen intelijen meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan benda. Sesuai dengan moto jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob selalu hadir untuk masyarakat dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti krisis air bersih yang melanda di daerah Indonesia yang mengalami kekeringan, bantuan kesehatan seperti operasi bibir sumbing dan operasi hernia bagi masyarakat kurang mampu, juga memberikan pengajaran pendidikan berupa pendidikan moral, kebangsaan, serta keagamaan kepada generasi penerus bangsa, serta kegiatan Jumat Berkah yang menuai banyak respon positif untuk terus dilangsungkan. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Jangan lambat, Pak. Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kita harus bersatu. Betul, kita harus bersatu demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan dan NKRI. Oke teman-teman, itulah video singkat profil Korps Brimob Polri. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penambah semangat teman-teman yang mendaftar di jalur Bintara Brimob. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Siapa tahu ada informasi di channel ini. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga keinginan dan
cita-cita kalian terkabul. Dan untuk yang selalu setia menonton di channel ini, semoga diluluskan dan dimudahkan apa yang diinginkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.